Anda tahu di Indonesia ini semua kata-kata yang terpenting itu sudah dilukai. Dilukai itu artinya tafsir terhadap kata itu ada yang melenceng, ada yang bias, ada yang manipulasi, ada yang terbalik, ada yang sekedar jauh dari makna aslinya, dan generasi berikutnya yang mendengarkan tafsir itu lama-lama menganggap bahwa tafsir sebuah kata itu lebih benar dibanding kata-katanya itu sendiri. Ini agak abstrak, tapi saya mulai dari situ. Jadi misalnya anak-anak paham demokrasi, yang dia pahami bukan demokrasi yang sebenarnya, yang dia pahami adalah tafsir-tafsir terhadap demokrasi dan praktek-praktek demokrasi yang mengepung mereka, yang diinformasikan melalui media massa dan seterusnya. Demikian juga kata yang lain-lain, negara. Kata orang menukui negara jane, ini ya kadung difahami negara yang menukui. Presiden, kata orang menukui kudune, ini ya selapopo sekadung. Apalagi semua konstitusi negara, pemerintah, negara, negeri juga. Saya kira malam hari ini yang kita pelajari pertama-tama adalah background bahwa pemahaman bangsa Indonesia terhadap urusan-urusannya itu mengalami pembiasan dan deviasi-deviasi makna yang sudah sangat jauh dari substansi aslinya, termasuk museum. Gitu. Jadi orang tidak tergetar oleh museum, orang merasa museum itu masa silam, orang merasa museum itu tempat-tempat barang-barang yang sudah mati, kan gitu kan. Nah malam ini kita belajar bersama, kowe mlebu museum iki janjane padha karo ziarah nang Sunan Kalijaga ngono kae lho. Ya ta? Ziarah nang gone Gus Dur di Tebuireng. Nah kalau Anda ziarah ke tempat Gus Dur di Tebuireng itu jangan lupa bahwa sekarang yang laku kan Gus Durnya. Jadi travel bureau itu bikin tur ziarah wali, dan terutama wali Songo saiki wis rada sekunder, saiki ada wali yang baru sesuai dengan rute bus. Nah banyak orang ziarah Gus Dur tapi tidak ziarah mbahnya Gus Dur, sehingga orang mengalami pembalikan makna. Jadi yang sekunder diprimerkan, yang primer disekunderkan, dan seterusnya. Oke, kita kembalikan ke museum supaya tidak terlalu luas. Saya hanya memberitahukan bahwa ada background semacam itu di Indonesia, dan kita mengalami sejumlah kekacauan dan kehancuran karena pembiasan kata-kata itu, termasuk dalam Islam. Kata-kata dalam Islam itu juga terbias-bias, tidak karuan, termasuk kata Islam itu sendiri, kata iman, Islam, ihsan. Sholat duha sekarang lebih penting daripada sholat subuh. Begitu populernya sholat duha dan begitu magisnya sholat duha, sehingga semangat untuk sholat duha itu memberi getaran luar biasa, meskipun tadi nggak sholat subuh, penting sholat duha. Itu termasuk itu. Kata khilafah juga sudah tidak kita bisa jaga substansinya dan makomnya atau konteks serta koordinat pemaknaannya. Macam-macam, Anda tinggal sebut kata apa, nanti saya tunjukkan pembiasannya. Apalagi setiap kata ada, jadi misalnya ini, kalau dengar Gajah Mada, dengar Soeharto, itu kan dia punya tempat tersendiri dalam titik koordinat pemahaman sejarah kita. Nah sekarang semua kata itu dinggo sak karep-karep dhewe. Yang paling menonjolkan dewa itu kan dahsyat. Saya kira sudah dijenengi band. Aku sudah dewa wis ora menggetarkan meneh. Wali itu kan dahsyat. Tapi sekarang sudah menjadi nama band. Kangen itu kan juga itu peristiwa yang paling indah yang dialami manusia. Dan itu yang kita selalu kita dambakan, tapi saya gigi kangen niku ngono kok ora ini. Kan gitu kan? Apa meneh wis? Dewa, raja, wali, udah diambil semua.
Dan saya berharap ini disempurnakan. Suatu hari ada grup musik namanya Jibril. Terus ada Muhammad Ben. Ada, saya kira puncaknya adalah ada pertunjukan orkestra Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus mesisan guys. Itu. Sing mesti gak payu itu Israel. Sing bagian nyabut nyawa gitu ya. Oke teman sekalian, nah, museum ini kita coba. Jadi saya sekali lagi terima kasih kepada penyelenggara acara ini, kepada semua yang tekun dan ikhlas menjaga museum-museum. Karena museum itu sebenarnya pintu gerbang supaya kita memahami diri kita. Kalau Anda tidak ngerti Bapak Anda kehilangan diri Anda. Kan gitu kan? Kalau Anda tidak memahami kakek Anda kehilangan. Kalau Anda terputus dari masa silam, Anda tidak punya masa depan. Dan museum adalah pintu gerbang ke masa silam. Dan tidak terlalu penting amat apa isi museum. Sebenarnya yang lebih penting adalah bagaimana Anda menambah terus pemahaman Anda, meningkatkan terus pemahaman kita semua terhadap yang dimuat oleh museum. Saiki misalnya upamane ya ana keris Nagosasra Sabu Inten wis ora ana wong anu ya. Wis ora ana wong tergetar ya. Misalnya tombaknya Panembahan Senopati apa namanya Mas? Kiai Pleret. Nah, Kiai Pleret itu selalu menggetarkan sebab kesukaan saiki Hendro Pleret sing ning ndi iki. Jadi orang tidak tergetar lagi. Kalau Anda tidak tergetar oleh ibumu, terus untuk apa hidupmu ini? Kalau Anda tidak tergetar oleh nenek moyangmu, terus untuk apa hidupmu? Kalau Anda tidak tergetar oleh karya-karya dari mbah-mbah kita dulu, terus untuk apa hidup? Terus kita merasa lebih pintar dari mereka semua. Kita merasa lebih hebat dari mereka semua, padahal kita ini tidak ada segini-gininya dibanding karya-karya masa silam dari nenek moyang kita. Kini ini biting wae rasa gawe kok. Loh, saiki wis iso gawe biting, ning lemokke biting rumahmu gampang kok. Kowe lak main garing gawe saiki wis ana biting, ana suru, ana takir, ana pincuk, garing gawe kowe. Tapi Anda tidak bisa menghayati bagaimana dulu penemuan itu diproses. Dari yang sederhana, biting wae. Siapa yang pernah hidup di luar negeri dan siapa yang pernah menemukan biting di luar Indonesia? Mungkin saya kira sudah ngerti biting ya. Wes nganggo apa kuwi? Staples saya. Loh, bambu itu, kita punya bambu dan bambu itu beratus-ratus hasil kreativitas dari bambu itu. Nah, ini panjang ceritanya banyak ya kalau saya omongin ini banyak sih, tapi